momentum mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan program untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Kita duduk bersama pemerintah, gereja, tokoh-tokoh adat. Semua ibu-ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan. Tanggal 16 sampai 18 November 2022, USAID Momentum mengadakan lokakarya Smart Advokasi bagi Pokja, AKI, dan AKB di Hotel Sylvia Labuan Bajo. Hadir dalam lokakarya ini Pokja, AKI, AKB dari 5 kabupaten, yakni Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo. Proyek ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah Amerika melalui USAID, jadi merupakan perjanjian antar negara G2G, dan proyek ini adalah sebenarnya ada di 13 negara di dunia yang juga mengalami permasalahan yang sama dengan kita terkait angka kematian ibu dan bayi baru lahir yang tinggi. Nah, bentuk komitmen ini diwujudkan dengan mitra teknis Kementerian Kesehatan di Indonesia, dan proyek akan berlangsung sampai 2024, sehingga akan berlangsung selama 4 tahun, dengan target akhirnya adalah bagaimana momentum akan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan program untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir yang akan berkesinambungan. Jadi proyeknya salah satunya adalah memastikan sustainability dan juga akan siap direplikasi di tempat lain. Sehingga saat ini MCGL atau Momentum tidak hanya bekerja dengan pemerintah daerah NTT yang akan mencakup 22 kabupaten, tetapi juga di tingkat nasional. Karena pembelajaran dari NTT akan menjadi pembelajaran juga di tingkat nasional, karena semua intervensi yang didukung adalah merupakan intervensi prioritas di nasional. Tujuan dari lokakarya ini adalah supaya Pokja, AKI, dan AKB mampu melakukan advokasi kepada penentu kebijakan di tingkat kabupaten agar mengalokasikan dana prioritas dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak baru lahir yang untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi. Kegiatan beberapa hari ini adalah bentuk dukungan Momentum untuk Pokja, karena bagi Momentum Pokja di setiap kabupaten itu adalah bagian dari keterlibatan lintas sektor pada isu kematian ibu dan bayi. Dan mulai pertama kali kami bekerja di setiap kabupaten, kita selalu mendorong untuk setiap kepala daerah bisa membentuk Pokja ini. Nah, 3 hari kegiatan ini adalah upaya dari Momentum untuk bisa memulai memberikan keterampilan-keterampilan dalam banyak hal, kali ini untuk advokasi. Jadi kita tahu bahwa seringkali pengambil kebijakan atau pengambil keputusan di setiap level wilayah pemerintahan itu sangat minim terhadap informasi. Oleh karena itu kita ingin mengajak untuk Pokja itu bisa punya keterampilan-keterampilan untuk memilih dan memilah hal-hal yang perlu diadvokasikan kepada pengambil keputusan di daerah untuk bisa memberikan solusi-solusi yang baik untuk materi itu. Kami mendorong agar kiranya di setiap kabupaten keterlibatan tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama dalam kegiatan ini itu sudah menjadi kebiasaan dari USAID Momentum, khususnya gereja di NTT, khususnya di Flores ini. Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Ruteng, Romo Blasius Harmin, diundang
dan hadir dalam pertemuan ini sebagai bentuk dukungan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng terhadap upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian anak baru lahir. Demikian juga Keuskupan Agung Ende hadir Ketua Divisi Peduli Ibu Hamil Romo Paul Januar Azi. Saya juga termasuk dalam kelompok atau divisi model KUB Peduli Ibu Hamil di Keuskupan Agung Ende. Untuk saya kegiatan ini sangat luar biasa karena banyak hal baru dan hal positif yang kita terima dari kegiatan ini. Kita belajar bagaimana perhatian gereja, gerakan gereja untuk peduli terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang terlantar. Dasarnya itu bahwa kita harus turun dari altar ke pasar, melihat situasi sosial masyarakat yang terkini, bagaimana gereja terlibat mewartakan sabda Tuhan melalui segala gerakan-gerakan gereja. Jadi inspirasi ini dari berbagai macam ajaran sosial gereja. Bagaimana kita terlibat untuk membebaskan umat dari berbagai persoalan, secara khusus terkait angka kematian ibu dan angka kematian balita, juga kasus stunting yang sementara aktual sekarang ini. Kita duduk bersama pemerintah, gereja, tokoh-tokoh adat dalam suatu kearifan yang sama-sama dipegang oleh 3 kabupaten ini. Kita bisa memutuskan untuk seperti apa kita memperlakukan ibu-ibu hamil itu. Nah, itu yang mungkin kami sangat berharap gereja bisa mengambil tempat yang sangat baik untuk bisa mengajak ini. Dalam lokakarya ini, masing-masing Pokja Kabupaten berusaha menemukan masalah utama yang menjadi penyebab tingginya AKI dan AKB. Ada 9 langkah advokasi SMART untuk mendukung upaya pencapaian tujuan penurunan AKI dan AKB ini, yakni yang pertama memahami permasalahan, yang kedua menemukan pihak lain yang akan dilibatkan, yang ketiga merumuskan tujuan advokasi yang SMART, yang keempat mengenali pengambil keputusan, yang kelima mengembangkan pesan advokasi, yang keenam merumuskan rencana kerja advokasi, yang ketujuh penyampaian pesan advokasi, yang kedelapan merumuskan rencana monitoring dan evaluasi, dan yang kesembilan mendokumentasikan proses dan hasil. Kami di Kabupaten Manggarai Barat di tahun 2022 ini kami punya kematian ibu itu berjumlah 6 orang, tapi itu kondisi sampai dengan bulan Oktober 2022. Dari 6 kematian ibu ini, 4 kematian itu terjadi di rumah ibu. Artinya mereka tidak ke fasilitas, dan ada yang ditolong dukun, ada yang ditolong oleh keluarga yang notabene bukan dukun juga, belum pernah dilatih dukunnya, belum bermitra dengan tenaga kesehatan atau dengan bidan. Gitu. Kemudian untuk kematian bayi sampai dengan kondisi bulan Oktober 2022 kami jumlahnya 69 orang, dan sebagian besar banyak yang meninggal di fasilitas kesehatan. Kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 ini kita ada 5 kematian sampai bulan Oktober, dan kematian bayinya 71 bayi. Itu disebabkan oleh pelayanan kesehatan kita, terutama di puskesmas. Itu masih membutuhkan peningkatan kapasitas dan sarana prasarananya. Dari data yang ada, kasus kematian ibu itu juga terjadi di rumah sakit, dan ada juga yang dalam perjalanan saat merujuk. Dari data ini kami berupaya untuk mengatasinya dengan mengupayakan ada puskesmas ponet, yang mampu ponet. Dia puskesmas yang mampu menangani kasus-kasus kegawat daruratan di tingkat puskesmas, sehingga tidak lagi harus dirujuk. Jadi kalau puskesmasnya kuat, tentu dia tidak harus merujuk pasiennya ke rumah sakit. Kita juga sudah menetapkan tujuan
tujuan advokasi yang smart, di mana yang kita ambil pada ada 3. Yang pertama itu tentang kualitas layanan kesehatan, terus tujuan yang kedua tentang keterlibatan masyarakat dan sistem rujukan di Manggarai Timur, terus yang ketiga tentang kualitas data. Masing-masing Pokja akan menyempurnakan materi advokasi yang kemudian akan disampaikan kepada penentu kebijakan seperti Bupati, DPRD, bahkan ada advokasi juga disampaikan kepada pihak keuskupan. Kita berdoa agar advokasi ini berhasil sehingga menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak baru lahir minimal 30% di tahun 2024 sesuai target USAID Momentum. Jadi harapan kami terhadap pasangan-pasangan, mulai dari pasangan muda, lakukan pemeriksaan kesehatan. Karena apa? Jika kita mengetahui, mengenal diri kita belum sehat, sebaiknya jangan dulu hamil. Setelah dia menikah, yang jelas dia harus siap untuk hamil. Nah, jika hamil maka harus rajin memeriksakan kehamilan sesuai dengan standar yang pasti bidan-bidan sudah memberitahukan. Dan yang paling kita lupakan, kadang kebiasaan kita di Manggarai itu, ibu hamil memeriksakan diri tanpa didampingi suami. Sehingga pengambilan keputusan itu ada pada kepala keluarga. Nah, kadang yang kami alami selama ini, ibu hamil dia pergi sendiri. Jika mana kami menemukan masalah, kami memberikan saran, dia selalu bilang, oh iya nanti saya sampaikan ke suami. Nah, itu kendala yang selama ini. Sehingga harapan kami, jika memeriksakan kehamilan, tolong ibu hamil didampingi oleh suaminya. Terus yang berikut lagi, apa yang sudah disaran, tolong diikuti. Karena bukan tidak mungkin selama ini banyak masih kasus yang kita sudah temukan masalah. Atau ibu ini kita sudah sampaikan bahwa berisiko, tetapi masih juga melanggar apa yang sudah disampaikan. Pesan saya bagi semua ibu-ibu hamil maupun keluarga, harap semua melahirkan di fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena jika terjadi sesuatu, itu cepat ditangani karena petugas kesehatan ada, peralatan maupun obat-obatan selalu siap sedia. Jika melahirkan di rumah maka terjadi masalah sulit untuk ditangani. 1, 2, 3.